Pria bernama Smith, seorang gelandangan yang hidup tanpa tujuan. Setiap malam, ia duduk diam di sudut jalan dan selalu terlihat memakan wortel yang merupakan camilan favoritnya. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat seorang wanita hamil yang berjalan tergesa-gesa dengan wajah penuh kepanikan. Dan tak lama kemudian, sebuah mobil melaju kencang. Dan saat itulah jelas terlihat bahwa wanita hamil tadi sedang diburu oleh pria yang berada di dalam mobil tersebut. You're dead, bitch! What the hell you looking at? Saat pria itu mengeluarkan pistol, naluri Smith langsung tergerak mengambil keputusan spontan, yaitu ikut campur untuk menyelamatkan wanita tersebut. Di dalam gedung, wanita hamil itu mencoba melawan dengan pistol yang ia miliki. Namun sial, pelurunya habis, dan tepat ketika pria itu hendak akan membunuhnya, Smith bergerak secepat kilat dan melumpuhkan pria tersebut dengan hanya menggunakan sebatang wortel. Dan disinilah awal mula semuanya menjadi tak terkendali. Belum sempat keadaan mereda, tiba-tiba beberapa pria bersenjata datang yang diduga adalah komplotan para gangster, di mana dengan brutal mereka melepaskan tembakan ke arah Smith. Namun justru merekalah yang dikirim ke alam baka. Situasi semakin tak bisa diajak kompromi. Di tengah baku tembak menghadapi para gangster, Smith terpaksa membantu wanita itu melahirkan. Bahkan di tengah proses persalinan, para penyerang kembali memberondong mereka dengan tembakan, hingga memaksa Smith berjuang melakukan perlawanan sambil melindungi ibu dan bayinya. Di tengah kekacauan, bayi itu akhirnya lahir dengan selamat. Demi menjaga keselamatan mereka, Smith menyembunyikannya di sebuah peti, sementara dia akan menahan para gangster. Sampai pada akhirnya, Smith berhasil menyudutkan pemimpin kelompok tersebut, yaitu seorang pria bernama Hertz. Dan saat itulah Smith menyadari bahwa senjata milik Hertz dilengkapi sistem pengunci sidik jari yang tidak bisa digunakan oleh orang lain. Saat bahaya semakin mendekat, Smith mencoba melarikan diri bersama sang ibu dan bayinya yang baru lahir, berupaya mati-matian menghindari rentetan peluru di sepanjang jalan. Di saat memasuki tangga darurat itulah, Smith baru menyadari bahwa wanita tersebut ternyata telah tertembak di kepala dan sudah tak bernyawa. Karena tidak ingin bayi itu mengalami nasib yang sama seperti ibunya, Smith segera melarikan diri membawa bayi malang tersebut, di mana para pria bersenjata terus mengejar hingga Smith terpojok di atap gedung. Karena sudah tak ada tempat lagi untuk berlari ataupun bersembunyi, Smith pun pasrah dengan adu nasib mempertaruhkan nyawanya kembali dalam baku tembak yang brutal. Melihat Smith berhasil kabur membawa bayi tersebut membuat Hertz, sang pemimpin gangster, begitu sangat marah. Ia mulai penasaran dengan sosok Smith. Bertanya siapa sebenarnya pria misterius yang telah menggagalkan rencananya itu. Di keesokan harinya, Smith berjalan menyusuri kota sambil menggendong bayi tersebut. Dari kejauhan, ia melihat seorang pria berpakaian rapi bernama Greg yang sedang mengawasinya dengan tatapan tajam. Merasa bahaya kembali mengancam, Smith dengan cepat berjalan memasuki sebuah gedung dan bersembunyi di dalam toilet. Namun saat berdiri di atas kloset, pistolnya tak sengaja terjatuh. Tepat di saat Smith berhasil merakit pistolnya, pria yang mengejarnya tiba di depan pintu masuk toilet. Dan ketika Smith menarik peratuk, lagi-lagi sial, pistolnya macet.
Sementara itu, Smith membawa bayi itu ke taman kota. Ia berniat meninggalkannya di sana, berharap ada orang baik yang akan menemukannya dan membesarkannya dengan aman. Dan baru beberapa meter berjalan, seorang wanita mendekat untuk menggendong bayi tersebut. Namun sial, tiba-tiba Oops. Fuck me sideways. di momen itulah akhirnya Smith sadar akan satu hal, bahwa sejak awal kelompok Hertz sebenarnya bukan mengejar ibu sang bayi, melainkan target mereka yang sebenarnya adalah bayi itu sendiri. Tidak lama kemudian, Smith membawa bayi itu ke sebuah rumah bordil dengan konsep biara religi super aneh. Di sana ia menemui seorang pelacur kenalannya bernama Donna. Bar's closed. Just tell me what you want, Smith. Smith memintanya untuk merawat bayi itu 1 hari saja dengan memberikannya sejumlah uang. Namun Donna merasa kalau bayi itu adalah bayi yang diculik oleh Smith. Ia pun menolak mentah-mentah tawaran For all tersebut. I know, you snatched the kid. Forget it, Dad. Ciao. Who are you really, Smith? Sementara itu, berlokasi di sebuah jembatan layang, Hertz yang putus asa tanpa sengaja melirik ke arah gunung kembar milik ibu bayi tersebut yang menyembul keluar dari pakaiannya. Dan saat itulah ia berkesimpulan bahwa Smith pasti membutuhkan ASI agar menjaga bayi itu tetap hidup. Sehingga saat itu juga ia memerintahkan anak buahnya untuk mencari wanita yang sedang menyusui di seluruh kota. Every wet nurse lactating hook. This lady's baby needs to be fed. Dan singkat cerita, setelah mencari di beberapa tempat, mereka akhirnya menemukan rumah bordil yang didatangi oleh Smith sebelumnya. Dan karena satu-satunya wanita yang menyusui di sana hanyalah Donna, mereka pun memaksanya memberitahu apa yang ia ketahui tentang Smith. Karena merasa terancam, Donna akhirnya menjelaskan bahwa Smith memang sempat datang membawa bayi tersebut. Namun, ia bersikeras bahwa dia tidak tahu kemana Smith pergi. Sayangnya, Hurt tidak serta-merta percaya begitu saja. Ia mengerahkan pistolnya ke arah area intim Donna. Namun belum sempat ia benar-benar menarik pelatuknya, tiba-tiba Smith muncul. Is this man's name? I don't believe you. It's a lot more painful. Oh, you're... Nothing like a good hand job. Setelah Hertz dan anak buahnya berpindah alam, Smith mengajak Donna untuk ikut kabur bersamanya, di mana mereka mencuri mobil seorang pelanggan dan melarikan diri dari sana. Namun, Smith dan Donna tidak menyadari, Hertz yang seharusnya sudah tewas, kembali terbangun, di mana ternyata ia selamat dari tembakan berkat rompi anti peluru yang ia gunakan. Hello, honey. I've run into a small hit. Bye-bye. Di tengah perjalanan, Smith menjelaskan bagaimana ia bisa terlibat dalam semua ini dan mengapa ia menolak menyerahkan bayi itu kepada pihak berwenang. Namun momen itu terhenti ketika seorang pengemudi yang arogan membuang sampah di tengah jalan. Kesal melihat tindakan si pengemudi tersebut, Smith langsung mengejar dan menabrak mobil si pengemudi hingga terhempas ke pinggir jalan. You are the angriest man in the world. Beberapa waktu kemudian, Smith berhenti di toko senjata untuk membeli amunisi. Namun saat akan membayar, uangnya ternyata tidak cukup. Donna yang tahu tentu saja marah, merasa dibohongi, karena awalnya dia kira Smith punya tabungan banyak. Tapi ternyata dia hanya pria kere yang bahkan untuk beli amunisi saja tidak cukup. Wait for you outside. What the hell are you doing? Making some money. Smith kemudian membawa Donna dan si bayi ke sebuah bangunan kosong yang sudah lama ditinggalkan, yaitu bangunan yang selama ini ditinggali oleh Smith. Sementara itu, Hearst melihat sebuah mobil dengan kaca pecah terparkir di luar toko senjata, dan saat itulah ia yakin kalau Smith berada tak jauh dari sana. Dan tak butuh waktu lama, ia pun menemukan gedung kosong tersebut. This one. Another lucky guess? My God. How many times Violence is one of the most fun.
Sementara itu di lantai atas, Smith membuat popok darurat dari koran bekas. Dan saat itulah ia memberi bayi itu sebuah nama dengan panggilan Oliver. Namun di bawah sana, Smith tidak menyadari anak buah Hearst satu persatu mulai memasuki gedung. Becoming a man now, son. Saat menonton berita tentang kematian ibu Oliver, Smith mulai menyadari sesuatu yang aneh. Entah mengapa, Oliver selalu berhenti menangis setiap kali musik heavy metal terdengar di televisi. Dari detail kecil itu, Smith mulai curiga bahwa ibu Oliver memiliki hubungan dengan sebuah klub heavy metal. Dan ketika Smith tengah berdiskusi untuk mencari tahu keanehan tersebut, siapa sangka justru inilah yang terjadi. God, do we really suck? Namun di tengah pelarian mereka, Smith yang menyadari bahwa Hearst mengerahkan anjing pelacak, ia pun menggunakan popok Oliver sebagai umpan karena tidak ingin melukai anjing tersebut dan rencananya pun berhasil. Anjing itu pun terpancing dan para pengejar kehilangan jejak mereka. I like dogs. It's the only idea we've got. Smith kemudian memutuskan pergi ke klub heavy metal terdekat. Di luar klub, mereka menemukan kotak-kotak berisi perlengkapan bayi. Dan saat itulah akhirnya terbukti bahwa ibu Oliver memang terhubung dengan tempat itu. Di dalam klub, mereka memaksa pemiliknya untuk menunjukkan sebuah kamar sewaan di lantai atas yang digunakan oleh beberapa pria yang mencurigakan. Who occupies the room? Odie's. Namun Smith dan Donna masuk ke dalam kamar tersebut. Semua orang di dalam sudah tewas. Ketika mencoba memeriksa ruangan lain, mereka mendengar suara seorang pria yang sedang berbicara di telepon, di mana pria tersebut dengan bangga mengakui keterlibatannya dalam pembunuhan wanita hamil dan bayi-bayi mereka. Dan saat itulah Smith kaget saat melihat wajah pria tersebut, di mana ia menyadari bahwa pria itu adalah Greg, yaitu pria yang sama di toilet umum yang pernah mencoba merebut Oliver darinya. Delivered covertly, I guess. Setting up this What a fine lot of babysitters we turned out. top of a heavy metal club wasn't particularly secret. Clean this mess up and try to piece together everything that happened. Gentlemen, let's find. Setelah Greg pergi, Smith dan Donna menemukan sebuah laboratorium tersembunyi. Di dalamnya terdapat unit penyimpanan berpendingin yang berisi sampel sperma, di mana semuanya berasal dari satu pria yang sama. This is weird. Dari situlah Smith menyimpulkan atau menduga bahwa para wanita sengaja dihamili oleh satu donor tunggal untuk menghasilkan bayi-bayi dengan sumsum tulang yang cocok satu sama lain. Namun kenyataannya bahkan lebih gelap dari dugaan mereka. Di balik semua pembunuhan itu terdapat jaringan besar dan terorganisir di mana bayi-bayi tersebut sengaja diciptakan untuk tujuan tertentu dan Oliver adalah salah satunya. Some guy's bone marrow transplant. That's why they want Oliver dead. Setelah meninggalkan laboratorium rahasia itu, Smith membawa Donna dan Oliver untuk bersembunyi semalaman di sebuah motel murah. Ia mengaku telah menghubungi beberapa stasiun televisi, bahkan FBI, berharap sorotan publik bisa melindungi mereka. They finally went to sleep. Very hungry. Namun sialnya, di saat mereka sedang asik bermantap-mantap, suara Oliver yang terus menangis memancing kedatangan beberapa pria bertopeng, yaitu anak buah Hearst. Dari salah satu penyerang yang berhasil ia lumpuhkan, Smith menemukan sesuatu yang mencurigakan, yaitu sebuah senjata bermerek Hammerson yang seharusnya belum beredar di pasaran.
Dan dari situlah Smith mulai curiga bahwa pemilik perusahaan senjata Hammerson tersebut terlibat langsung dalam jaringan yang memburu Oliver. Untuk melindungi Donna dan Oliver, Smith terpaksa membawa mereka ke museum militer, di mana di sana ia menyuruh Donna bersembunyi di dalam kendaraan lapis baja yang dipajang sebagai koleksi. Nobody's allowed to get in it. Don't behave. I am going to spank you. Hate it when parents hit their children. If I spanked you. Discipline my child as I... See? Doesn't feel so good, does it? Setelah memastikan mereka aman, Smith kemudian pergi sendirian menuju pabrik Hammerson. Di sana ia diam-diam menyaksikan pertemuan antara Hearst dan pemilik pabrik senjata tersebut, yaitu Hammerson, seorang pria yang selalu ditemani oleh anjing peliharaannya. Dalam pembicaraan itu, Hearst melaporkan bahwa usaha mereka membunuh Oliver digagalkan oleh seorang pria misterius bernama Smith. Ia juga menjelaskan bahwa Smith adalah mantan tentara sekaligus ahli senjata yang sangat berbahaya. Dari perbincangan itu, Hammerson dan Hearst pun sepaket bahwa Smith dan bayi tersebut harus segera ditemukan sebelum pemilihan presiden berlangsung. Karena ternyata semua ini berkaitan dengan seorang kandidat presiden bernama Senator Rutel yang dikenal dengan rencananya mencabut hak kepemilikan senjata api untuk sipil dan menutup perusahaan-perusahaan senjata termasuk milik Hammerson. Di sisi lain, Smith mulai memasang jebakan dan bersiap menghadapi serangan berikutnya. Namun tanpa ia sadari, Hearst sebenarnya sudah tahu keberadaannya di sana dan segera menyuruh anak buahnya untuk melakukan serangan. So what do you think of the second amendment? Damn it, Smith! Di saat Donna mengganti popok Oliver, Smith melihat potongan berita tentang Senator Rutel di sebuah koran. Dan saat itulah semuanya terasa masuk akal, di mana Rutel yang membutuhkan sumsum tulang Oliver untuk bertahan hidup. Sementara Hammerson ingin bayi itu mati agar sang senator tidak mendapatkan donor yang cocok dan gagal dalam programnya menutup perusahaan-perusahaan senjata sipil termasuk milik Hammerson. Setelah memahami apa yang sebenarnya terjadi, Smith kini mulai menyusun rencana untuk menghadapi senator tersebut, di mana rencananya Donna akan membawa Oliver keluar kota menggunakan bus umum, sementara Smith fokus untuk memburu sang senator. I'm gonna check all of this out, and if everything's okay, and everything will be alright. Namun di tengah perjalanan, rencana Smith ternyata tidak sesuai dengan harapan, di mana anak buah Hearst kembali menyerang, hingga membuat Donna terpisah dari Smith yang terpaksa melarikan diri bersama Oliver menggunakan mobil curian. Namun baru saja berhasil terbebas setelah menghabisi anak buah Hearst yang mengejarnya. Smith tidak menyadari kedatangan sebuah mobil yang melaju kencang dari arah sisi sebelah kirinya, hingga tabrakan itu membuat Oliver terlempar keluar dari dalam mobil. Ketika Smith mencoba menyelamatkan Oliver, lagi-lagi sial, anak buah Hearst kembali datang menyerang. Betapa kagetnya Hearst ketika menyadari bahwa bayi yang dikejarnya hanyalah boneka yang dilengkapi perekam suara. What in the hell is that? Oh, that sick son of a bitch sucker. That sick son of a bitch. Karena faktanya Oliver yang asli ternyata sudah diamankan dan masih berada di museum, lebih tepatnya di dalam kendaraan lapis baja bersama Donna. Smith kemudian menghubungi kantor Senator Rutel dan berpura-pura mengatakan bahwa Oliver berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu, ia meminta sang senator untuk melakukan pertemuan secara langsung. Namun tanpa disadari oleh Smith, pengaturan pertemuan itu ditangani oleh Greg, yaitu pria yang dulu mencoba merebut Oliver di toilet umum. Pertemuan kemudian dijadwalkan di sebuah bandara, di mana Smith diundang masuk ke dalam pesawat untuk bertemu secara langsung dengan sang senator. Di dalam pesawat, Rutel mengungkapkan bahwa ia mengidap kanker
dan membutuhkan sumsum tulang Oliver untuk tetap hidup. Dan saat itulah Smith menyadari sesuatu, yaitu ada bulu anjing di pakaian senator, sama seperti bulu anjing peliharaan Hammerson. Detail kecil itu meyakinkan Smith akan satu hal. Hammerson memang benar-benar terlibat. What the hell you doing? You made a deal with Hammerson. Tak lama kemudian, Hearst dan Hammerson muncul dan mengakui kesepakatan rahasia mereka, di mana Rutel berjanji akan melindungi hak kepemilikan senjata jika mereka membantu mengamankan Oliver dan memastikan kemenangannya dalam pemilu. Mendengar hal itu, Smith terlihat begitu sangat geram. Tanpa basa-basi, ia memaksa Rutel masuk ke ruang kargo pesawat dan mengatakan satu hal penting. Kematian sang senator justru akan memicu simpati publik dan mempercepat diperlakukannya undang-undang pengendalian senjata yang ketat. Dan setelah mengatakan itu, Smith menghabisinya. Son of a bitch! Meskipun berhasil mendarat dengan selamat, Smith yang mengalami luka cukup parah, pada akhirnya kehilangan kesadaran dan pingsan, tepat saat ia memasuki ruang ketel uap. Entah bagaimana Smith bisa ditemukan dan akhirnya dibawa masuk ke dalam ruang bawah tanah rumah Hammerson, di mana di sana Hearst memaksa Smith untuk memberitahu lokasi keberadaan Donna dan Oliver. Namun Smith yang tetap menolak buka mulut membuat Hearst dan Hammerson murka dan kembali menyiksanya. Namun siapa sangka justru inilah yang terjadi. Looking great, Hammerson. Sorry, Bob. It certainly has been a pleasure. I am dead on. I said I am dead. Stop. Beberapa hari kemudian, Smith naik bus bersama anjing peliharaan Hammer menemui Donna dan Oliver. Mereka bertemu di sebuah kedai es krim, tempat Donna kini bekerja sambil merawat Oliver. Namun ketenangan itu selalu tak berlangsung lama, di mana tiga pria bersenjata tiba-tiba masuk ke kedai es krim. Dan seperti biasa, Smith dengan tetap tenang, dan sekali lagi dengan wortel setianya, ia dengan mudah menumbangkan mereka semua. Dan film pun selesai.